Assalamualaikum, Morning Sunshine bareng Uci, Nelly, dan Aza di Markas Kita. Nih akhirnya ya kakak-kakak ya, udah lama kita nggak nongol lagi gitu ya di depan teman-teman semua. Nih udah banyak banget nih fans yang nanyain mana nih gitu ya, Markas kita kok nggak manggung-manggung. Udah gitu. lebih dari setahun kayaknya ya kita belum muncul lagi ya. Nah, udah sampai markas kita direnovasi ya. Kalau lihat ya vibes-nya kita baru banget gitu, jadi harapannya lebih segar juga ya gitu. Apalagi lihat kakak-kakak di sini gitu ya, makin segar, makin kinclong gitu. Nah ini pas banget sih Kak dengan yang mau kita obrolin hari ini. Jadi kita mau ngundang kakak-kakak Paragonian yang emang tiap hari nih makin segar, makin glowing, dan makin grow up juga. Wow. Nggak dari sisi visual doang tentunya, tapi juga semakin expertise di bidangnya. Oh, mantap banget ya. Coba. Siapa nih kakak Azan nih? Penasaran ya kakak ya? Kita langsung panggilin aja nih. Boleh, yuk. 3, 2, 1, masuk. Welcome kakak semuanya, boleh masuk ke sini. Tepuk tangan dulu kali ya. Halo. Selamat pagi. Halo. Jauh. Silakan duduk. Sebelum kita bincang-bincang, boleh nih kakak-kakak kita kenalan dulu, kan mungkin kalau sama hostnya udah kenal ya. Nah kita kenalan sama teman-teman pemirsa di rumah. Mulai dari kakak yang paling kanan dulu nih. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Bayu Ahmad. Saya dari Divisi Research and Development. Ya, Hai Kak Bayu. Halo. Ya boleh, nextnya kakaknya. Halo teman-teman, nama aku Agna Ilma Karima. Aku dari Market Development Komersial. Ini nih, Mardev ya komersial. Langsung gausnya udah dipakai. Agak kurang ya. Ya, Apa nih? O2O. Apa nih? Halo Kak Agna. Nextnya yang pakai baju hijau muda. Oke. Jauh muda ya, orang masih muda. Masih muda juga, kamu muda juga ya. Oke, halo teman-teman semua. Salam kenal, aku Rashid Halimi dari NC atau Nur Hayati Subakat Entrepreneurship Institute. Salam kenal. Salam kenal. Apa tuh? Kayaknya baru juga ya. NC ini apa Iya. nanti kita boleh cari tahu lagi sama Mas Rashid ya. Ya, Entrepreneurship Institute, bau-bau duit ya, Ci. Apa nih? Iya, Aduh, menarik banget ya kakak-kakak ini dari berbagai departemen juga di Paragon ya. Semoga ini bisa mewakili beberapa yang lebih banyak lagi ya teman-teman ya. Nah, mungkin langsung aja nih kita mulai gitu ya, kayak glow up-nya tuh seperti apa, mulai dari dulu mulainya kayak gimana sih kakak-kakak ini udah berapa lama juga gitu kan di Paragon, kayaknya mukanya kayak masih muda gitu soalnya kan gitu, jadi kayak perlu ditanya sih. Kita gantian ya kalau tadi dari kiri agak mencurigakan ya. Mungkin langsung dari Mas Rashid dulu ya kenalan. Waduh, oke. Kalau kira-kira udah berapa lama, Ci? Boleh Kayak tebak? baru kemarin masuk kan baru ya, kemarin. kayak baru 3 bulan Fresh gitu. graduate ya. Terus ya. Baru induction. Oke, ya makasih atas pujiannya ya. Tapi alhamdulillah ini sudah menuju tahun ke-12 saya di Paragon. Ya, nanti September genap 12 tahun di sini. Wow, Masya Allah. Iya. Dan dulu mulainya di mana tuh Kak? Oh ya, dulu pertama kali diterima di KDC. Jadi sekarang kayak ya branch controller gitu ya. Dulu pegang DC kan waktu itu DC masih satu perusahaan ya, masih pusaka tradisi ibu juga gitu. Jadi jadi KDC pegang beberapa area gitu. Oh, terus kok bisa berujung di NC ini, boleh diceritain kali ya Kak? Oh iya, emang mungkin sempat pindah beberapa departemen gitu ya. Selain di distribusi, sempat di komersial, handle sales juga. Kemudian masuk ke GCIO. Di GCIO juga kebetulan kita mengembangkan bisnis baru yang sekarang Beyondly. Oh. Iya. Kemudian setelah itu kira-kira 2 atau 3 tahun muncul pilar baru ya, yaitu NC tadi. Nah, saya pindah ke situ. Memang sangat dinamis ya Iya. pria di Paragon ya. 12 tahun berarti udah mau umroh 2 kali. Oh, boleh ya? Ada ya? Boleh. Ya, nanti 2 tahun lagi mungkin ya yang kedua. Seneng ya kalau 2 kali seneng. Iya. Aduh, Kelipatan. sekali aja guys kalau udah 7 tahun. Tidak diakumulasi. Foto 2 kali ya Kakak Uci. Iya. Mungkin nanti naik haji. Amin. Amin. Oke, kita lanjut ke Mbak Lanjut Akna nih dulu. ke Mbak mungkin. Akna Kalau Mbak nih. Akna gimana nih Mbak? Jadi aku udah 13 tahun di Paragon. Masya Allah, semakin senior. Insya Allah
13 tahun di Paragon. Pertama masuk Paragon itu tuh di demand planner namanya. Karena mungkin anak matematik ya nggak Oh, lu sih? matematika. Anak matematik ya, semacam SCM kalau sekarang ya. Berarti yang bikin forecasting gitu, angka dan sebagainya. Tapi memang itu nggak bertahan lama ya, karena Bukan passion kayaknya. Iya, waktu itu pas Salman melihat kayaknya anak ini bukan anak angka gitu. Kayaknya nggak ada integral lipat, cacing-cacing lipat di. Kayaknya nggak suka nih enggak. anaknya. Kayaknya anaknya lebih suka ketemu sama orang gitu. people banget ya, People Mbak. banget. Jadi akhirnya mungkin pas Salman melihat bakat passion saya itu akhirnya di ngembangin beauty advisor atau SPG gitu. Jadi awal masuk dan alhamdulillah sampai sekarang mungkin karena BM mencintai saya dan saya mencintai mereka loh. Buat teman-teman Jadi 13 beautician kita tahun di sana ya. membersamai mereka dan mimpinya. Ini ibunya biaya kita semua. Para beauty advisor kita. Sekarang totalnya udah berapa jumlahnya beauty advisor? Sekarang itu tuh ada hampir 6.000. Masya Allah. Itu udah Indonesia dan Malaysia ya, Mbak. Iya. Banyak sekali anaknya. Alhamdulillah ya. Masya Allah. Jadi sampai sekarang itu masih membersamai teman-teman Ya, gitu. ya dan happy banget lah. Masih awet muda ya, jadi maksud anaknya banyak jadi Bertemu anak muda terus ya. Oke. Mungkin lebih tua lagi nggak ya? Jadi 12 Tebak. Aduh, jangan deh. Ya, kalau aku udah sekitar tahun ini 7 tahun di Oh, 7 Paragon. tahun. Ya paling muda dari yang Baru mau umroh. tahun depan insya Allah doakan. Amin. Gitu. Nah dari awal masuk sampai tahun lalu tuh masih di research and development sebetulnya gitu. Awal masuk sebagai formulator, kemudian di tahun 2018 itu 2 tahun setelahnya setelah masuk itu jadi koordinator dari R&D bagian dekoratif kayak gitu. Dekoratif tuh make up. Wow. Kayak gitu. Nah, kemudian di awal tahun ini dapat exposure baru untuk jadi brand development di marketing gitu. Oh, megang apa tuh Kak? Pegang personal care dan skincare nih, pegang Kaf, pegang Biodev, sama adalah bisnis baru yang tunggu aja Nanti, tanggal tunggu. mainnya. Kayak Gak gitu. nyangka dekoratif yang kita pakai cantik-cantik ini ngembangin ternyata Kak Bayu gitu. Masya Allah. Tapi sekarang udah ke arah personal care tadi ya. Iya. Atau megang juga yang dekoratif tetap Mas? Enggak. Udah Kalau ke di personal brand care. development pegangnya personal care dan skincare aja. Oh, oke. Pakai glow up banget kayaknya. Glow up banget ya nih teman-teman kalau lihat ya, makanya butuh banget nih tutorial gimana biar 12 tahun di Paragon kok makin glow up ya, kayak vampire ya, kayak vampire lock. Iya, Ya Allah. 12 tahun di Paragon kayak 12 tahun dari lahir gitu. Enggak. ABG ya. Oh my god. Udah. Nah mungkin ini kali tadi kan kita udah bahas kakak udah berapa tahun nih Paragon. Nah boleh nggak nih Kak ceritain pengalaman grow up-nya kakak selama di Paragon dan apa sih yang disupport Paragon dengan kakak gitu sampai bisa sampai sekarang ini. Mungkin dari Kak Agna karena tadi udah kiri dan kanan. Tengah ya. Pengalaman flashbacknya agak ini ya, memorinya harus diputar 13 tahun. Yang pasti dari awal ya, maksudnya kayak anak matematik masuk Paragon terus udah kayak gitu di challenge-nya tuh masalah people gitu kan. Itu cukup challenge kan. Karena matematik kan kita punten ya, salamnya kan sama angka ya gitu ya, sama komputer, sama laptop gitu, sama program. Terus udah kayak gitu tiba-tiba diminta untuk handle people itu memang seru-seru asik gitu sih, karena kan maksudnya kayak masih muda ya. Pas masuk kan bener-bener kayak masih umur berarti 20-an gitu ya. 20 awal ya, 20 kan awal masih ya. gitu kan. Terus udah kayak gitu menghadapi beauty advisor yang dimana mereka ada yang udah menikah, ada yang permasalahan hidup cerai sama suaminya, Ya Allah, ya Allah, ya Allah. ada yang kan RT gitu-gitu lah, maksudnya banyak lah gitu ya permasalahan hidup itu, dan dimana kita jadi emaknya BA, tempat curhatnya mereka dan dicurhatin masalah-masalah Yang udah gitu. dewasa. Jadi, Dipaksa dewasa ya kayaknya. dewasa gitu kan, jadi kayak dikatrol dewasa dengan sendirinya, dan itu luar biasa sih. Jadi ngerasa grow up-nya tuh di sana kayak gitu sih, membersamai mereka dengan cerita-cerita mereka dan dengan mimpinya mereka sih. Dan yang bikin saya sangat-sangat ngerasa bermakna, bermakna, ngerasa glow up gitu kan sebagai seorang Agna, langsung glowing, bukan hanya masalah visual aja, tapi di dalam diri ngerasa benar-benar bersinar ketika tahu banyak mimpi dari biaya kita yang terwujud sih gitu. Iya, jadi kayak banyak banget biaya kita yang akhirnya jadi makeup artist.
jadi pemilik toko. Terus bahkan waktu itu ada satu momen di mana kita kan ada gathering toko ya Mas Rashid kan mantan ini ya satu payung. Jadi jangan jauh-jauh lah, kemarin banget lah ada gathering toko. Satu BA nyamperin saya. Itu tuh udah jadi toko, jadi tuan toko. Gitu. Jadi tuan toko. Mas saya BA loh 2014 gitu kata dia. Waktu itu saya ikutan Inspiring Beauty Competition, ada kompetisi BA gitu. Saya waktu itu di sana ikut jadi BA yang mewakili di daerahnya gitu kan gitu. Pemenang lah di DC-nya. Terus udah kayak gitu tuh mereka nyamperin dan gak hanya 1 orang, 3 orang waktu itu di sana. Luar biasa ya. Saya kayak denger bahwa kita menjadi bagian dari perjalanan mereka mewujudkan mimpi itu luar biasa sih. Maksudnya ngerasa bahwa mungkin ini salah satu alasan ya saya ada di Paragon dan di dunia ini. Dan Mbak Akna di sini memanfaatkan kesempatannya dengan baik ya Mbak ya untuk bisa Insya Allah ya bareng-bareng teman-teman yang lain tentunya, dan alhamdulillah di sini juga disupport sama Paragon sendiri gitu. Maksudnya kita nggak akan mungkin membersamai BA untuk mewujudkan mimpinya tanpa manajemen Paragon nge-start itu semua dan punya value yang sama untuk membersamai mereka gitu sih. Jadi waktu itu sama Pak Salman, sama Pak Roni, sama Pak Harman, sama Bu Nur Hayati bahwa agree bahwa BA itu bukan hanya sekedar yaudah orang yang kerja di sini kontrak selesai, enggak gitu. Tapi bagaimana caranya kita bisa membersamai mereka untuk mewujudkan mimpi mereka. Apa aja sih Mbak yang waktu dikerjain Mbak? Waktu itu sih sebetulnya gini, jadi memang kan kalau misalnya beauty advisor atau teman-teman tahu SPG gitu ya, apa sih trainingnya? Kan kalau di luar sana mungkin training selling skill gitu, penjualan, make up, product knowledge. Nah kalau di sini di Paragon tuh kita bikin beauty school. Jadi beauty school itu bukan hanya mereka belajar soal makeup aja, tapi di situ mereka diajarin bagaimana mereka mengelola bisnis. Mua, terus sebagai pemilik toko, kita ajarin mereka, kita datengin pemilik tokonya, kita ajarin benar-benar dari makeup artisnya, kita ajarin, pernah juga kita ajarin mereka untuk jadi public speaker yang oke gitu. Kita datengin juga penyiar radio untuk mereka gitu. Jadi benar-benar kita datengin expertise-nya, dan yang lebih penting adalah satu hal, bagaimana kita minta mereka atau belajar bareng lah ya untuk mereka tuh berani bermimpi. Jadi ini memori yang luar biasa sih. Jadi waktu saya jadi demand planner itu, tiba-tiba Pak Salman minta saya untuk ngadain training BA gitu kan. Nah training BA, jelas ya sebagai orang people, aduh akak-akak ini cukup ini ya. Jadi kayaknya training BA dulu nih. Jadi escape dulu waktu itu ya. Sebentar nih gitu ya. Akak-akak ini dadah dulu, saat gitu. Oke Pak, semangat banget tuh ngerjain training BA. Akhirnya saya waktu itu nge-konsep tentang pohon mimpi. Gitu. Jadi waktu itu barengan sama Mbak Ari, minta tolong Mbak Ari juga, bener-bener kita waktu dulu kan belum musim tuh, jadi tahun 2010 tuh belum kayak sekarang yang pohon mimpi udah sangat mimpi digantungin tuh kan udah sangat hits ya, itu tuh belum gitu. Jadi bener-bener beli pohon ranting gitu kan, ranting pohon, iya gitu, ranting pohon. Terus udah kayak gitu tuh kita bener-bener pas training simulasi ada di sana, BA kita minta untuk nulis mimpinya, apa mimpi mereka gitu di 5 tahun, 10 tahun ke depan. Mereka tulisin pengen naikin haji orang tua, umroh, mereka pengen, bahkan ada yang kayak nulis pengen nikah karena suaminya udah nggak ini gitu kan, udah meninggal. Dan yang bikin haru adalah ketika 2 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun saya datang lagi ke DC pernah, ada yang cerita, Mbak inget nggak si A gitu kan, dia tuh udah jadi pemilik toko loh Mbak gitu. Dan dia cerita waktu itu dia nulisin mimpinya waktu kita di resto apa gitu, karena waktu itu saya akhirnya trainingnya tuh roadshow gitu, jadi Jawa seluruh DC sih. Jadi dari Aceh, bener-bener dari Aceh naik mobil sampai dari Jakarta naik mobil sampai ke Aceh. Jadi Jakarta, terus udah kayak gitu, waktu itu naik Innova biru ya kayaknya yang lama, kayaknya ada sih keingetan. Iya kayaknya masih ada deh, Mas Salman pernah foto nih Nak. Bener-bener naik mobil, jadi dari Jakarta nyebrang ke Lampung, Palembang, Jambi, apa tuh, pokoknya sampai Medan, sampai Aceh. Jadi tiap hari tuh training tidur, jalan, training lagi tidur, sampai bener-bener ini kita berbagi mimpi sama BA, sampai nangis-nangisan, sampai bener-bener kayak gitu. Dan yang haru itu ketika kembali lagi 5 tahun mendengar mimpi mereka udah tercapai gitu. Terus yang haru ada juga yang ngedeketin saya, terus Mbak waktu pas saya sama Mbak Akna di satu resto di Semarang tuh, teman-teman di BA Semarang, dia bilang dia tuh nulis pengen punya suami gitu kan, pengen punya suami lagi karena suaminya meninggal. Pas saya kesana kata dia, saya udah punya suami nih, banyak fotonya dan udah punya anak. Itu kayak haru banget gitu, maksudnya kayak
apa ya, bukan hanya masalah mimpi mereka untuk jadi seseorang, tapi mimpi apa ya, membahagiakan mereka sebagai seorang wanita gitu kan, itu luar biasa juga gitu. Jadi mereka merasa bahwa di Paragon memang nggak sekedar kerja mereka untuk jualan aja, tapi benar-benar memanusiakan manusia sih. Itu yang Dan saya dapetin juga gitu sih dan di Paragon. bisa jadi diri terbaiknya mereka di Paragon gitu ya benar Mbak. sih, Kak Gak cuma Uci. sebagai karyawan Paragon aja, tapi ya sebagai manusia tadi ya, sebagai perempuan tadi. Sebagai perempuan luar biasa sih itu. Itu sih yang saya ngerasa benar-benar jadi apa, belajar jadi leader yang baik, nggak hanya secara teori. Apa leader create a leader di dalam Paragon aja gitu, tapi bagaimana kita membersamai BE juga untuk menjadi memerankan peran mereka yang banyak gitu, entah sebagai anak, sebagai ibu, sebagai istri gitu sih. Jadi itulah yang parenting juga, jadi belajar parenting juga kan. Jadi kalau nggak salah bener gitu sih. Kepanjangan ya. Aku jadi mikir apa aku perlu nulis mimpi terus kasih ke Mbak Ana ya. Ada tuh salah satu mimpi tadi ya. Karena kadang diaminin semuanya gitu kan, waktu baca semuanya benar-benar disampaikan, yuk kita aminin, amin, jadi semuanya mengaminkan. Dan termasuk saya juga waktu itu, saya pengen nikah di umur 23 tahun, aminkan. Jadi kan diaminkan seluruh BE, seluruh Kak Uci. Ribu orang loh. Oh boleh, saya di sini saya siarkan biar diaminkan oleh semua orang. Jadi kalau orang ngomong, saya nggak sebarin aja, saya pengen nikah ya, saya pengen nikah 23 tahun. Biar didoakan. Jadi doain. Saksi hidup juga, saksi hidup. Iya sejak Pasti dulu curhat. masih belia ya. Iya. Nah, Kak Bayu, kalau tadi lihat track ininya Kak Bayu ya, yang bermula dari formulator gitu ya sampai sekarang ke marketing, tuh kayak gimana sih Kak kok gitu? Apakah bisa Paragon loncat? kok bisa gitu loncat gitu ya? Yang dari formulator mungkin mainannya tuh di lab ya, gitu Iya, kan? Mainannya tuh iya. bahan-bahan baku gitu. Iya. Sekarang ke marketing. Ya, kalau aku lihat grow up-nya aku tuh mostly datang dari zona tidak nyaman ya, karena aku tuh background dari farmasi ya, yang sebetulnya ke kosmetik itu nggak terlalu jauh. Nah, tapi dunia kosmetik itu memang kalau buat cowok tuh cukup ini ya, cukup asing gitu ya, sehingga begitu masuk ke Paragon tuh, aku tuh orang yang nggak tahu bedanya lipstick atau lip balm tuh bedanya apa tuh nggak tahu. Saat itu nggak tahu gitu kan, kayak, aduh bener nggak ya, aku berada di posisi kerjaan saat ini gitu. Nah, tapi begitu masuk Paragon tuh langsung dicemplungin ke exhibition kosmetik gitu, kemudian dikasih training R&D Academy kayak gitu. Aku dulu belum serapi itu sih, cuma ya ada senior yang kayak bantu ngajarin gitu untuk orang-orang yang awam lah kayak aku terkait kosmetik gitu. Tapi sebenarnya kalau dari segi teori itu agak mirip-mirip sama obat waktu belajar di farmasi gitu. Cuma memang kalau kosmetik lebih mendalamnya tuh ke aplikasi, ke estetik gitu kan. Jadi memang ada sedikit-sedikit angle yang berbeda kayak gitu. Nah, tapi dengan dengan terus percaya pada proses, belajar terus kayak gitu kan. Kemudian Paragon juga ngasih banyak learning kayak nggak cuma technical ya atau expertise, tapi juga dikasih leadership training dan lain-lain. Nah, itu tuh bikin aku, menurut aku growing up-nya tuh dari situ gitu. Nah, kemudian kalau di R&D itu lesson learn itu sangat penting sih untuk kita grow up. Lesson learn di mana kita itu kalau salah tuh nggak takut untuk untuk gagal tuh nggak takut gitu. Nah, safe environment gitu. Jadi ketika kita gagal, justru kita tuh dokumentasikan tuh dan cari kenapa gagalnya. Nah, kemudian didokumentasikan dengan baik dan jangan sampai itu kejadian lagi atau dilakukan oleh formulator junior kita kayak gitu. Jadi menurut aku grow up-nya tuh ya karena berani untuk melakukan inisiatif, berani untuk melakukan sesuatu tanpa takut kita untuk gagal. Kayak gitu sih, dan menurut aku teman-teman R&D itu punya value itu yang membuat mereka grow up, termasuk aku juga salah satu di dalamnya kayak gitu. Nah, kemudian uncomfort zone lainnya adalah 2016 itu memang secara struktur organisasi masih belum terlalu rapi ya gitu. Jadi banyak job desk yang sebetulnya mungkin bukan job desk R&D tapi kita kerjain. Kayak contoh waktu itu lab R&D itu 2016 tuh sangat kecil. Waktu itu ada di Jatake 1 dan Jatake 2. Itu areanya tuh kecil banget. Kepisah antara skincare dan dekoratifnya. Kemudian digabung di R&D Center Jatake 6. Nah, ketika membangun Jatake 6, menariknya adalah si personel R&D ini sendiri yang mereka tuh ngegambar-gambar tuh kayak layoutnya kayak gimana, gambar semi arsitek. Gambar lemari gitu. Bahkan beberapa formulator yang nggak bisa nggambar datang gitu kan. Baik, bantuin gambar keran.
seru ya, jadi semuanya tuh Semua ikut Aku berkontribusi mikir, nih. oh formulator tuh kerjanya gambar keren ya. Dulu tuh kayak tim krem dan lainnya juga mungkin belum banyak, tim desainer dan lain belum banyak. Jadi ya palu gada aja gitu, apa yang bisa dikerjain ya dikerjain gitu kan, sampai akhirnya bisa bikin R&D center yang sebesar sekarang gitu. Dan jadi Asia Tenggara. Iya. Dan ownership-nya jadi makin kerasa ya ternyata. Dulu gue gambar keren. gedung gue nih gambar Iya. Bahkan kita adalah orang yang mandorin pindahan-pindahan si alatnya tuh, kayak gitu. Nah itu tuh Multi peran banget ya R&D kita ya. iya, kalau orang kayak apa lembur sampai jam 7 malam ngerjain dokumen, ngerjain apa, kita mandorin. Mandorin tukang-tukang mindah-mindahin alat kayak gitu. Jadi menurut aku grow up-nya aku tuh datang dari zona ketidaknyamanan yang waktu itu aku rasakan di Paragon justru kayak gitu. Nah, tapi dengan adanya safe environment tetap bisa bertahan gitu. Karena nggak ada yang bentak, nggak ada yang marahin, nggak ada yang apa gitu kalaupun ada salah-salah. Salah kayak tuh gitu. jadi nggak jadi sebuah ketakutan, justru ini tuh wadah buat kita masih ada Berkembang. room to grow, room to improve gitu ya. Ya, Baik. ya superior aku pun memberikan teladan yang baik ya. Jadi pernah aku gagal di suatu project, kemudian gagal produksi ya. Kebayang dong kerugiannya berapa ya. Ya, terus aku sampai penasaran, kok nggak ada yang marahin ya? Nunggu nih. Nah ini pengen waktu coaching one on one, aku beranikan diri untuk Ngaku. tanya Oh, gitu. iya. Maksudnya, Bayu nggak marah sama aku gitu kan? Ya saya sudah lihat Bayu bikin corrective action, preventive action, didokumentasikan dengan baik supaya nggak melakukan itu untuk yang kedua kalinya, dan formulator juniornya yang masuk setelah Bayu nggak melakukan kesalahan yang sama. Bagi saya prosesnya itu dan lesson learn-nya itu yang penting katanya. Yang akan saya marah adalah kalau ini dilakukan untuk yang kedua kalinya gitu. Kayak gitu. Jadi menurut aku safe environment banget gitu di Paragon. Oh, mantap. Nyampenya ke marketing tuh, apakah Nyampenya emang ke marketing. ditawarkan, diberikan Atau udah kesempatan goals gitu, nanti atau kayak, R&D. aduh udah terlalu comfort nih, gue mau coba yang Karena di grow-nya kok uncomfort ya justru ya, jadi biar tetap bisa Iya, grow gitu. sebenarnya ya itu ada salah satunya merasa kayak, aduh mungkin terlalu di zona nyaman gitu ya setahun terakhir gitu. Terus kemudian aku merasa kayaknya aku ingin lebih bisa jadi leader yang punya helikopter view yang lebih besar kayak gitu. Nah waktu itu kayak mencoba belajar bisnis proses departemen lain lewat teori-teori, kok kayaknya nggak terlalu efektif masuk gitu kan. Kayaknya memang harus praktek langsung. Nah tapi waktu itu opportunity yang ada memang di brand development. Jadi bukan aku yang nyari sih sebenarnya waktu itu, tapi dibantu juga dari superior. Ya ada posisi yang dibutuhkan di sini, mau coba nggak? Ya another uncomfort zone. Coba dulu aja deh. Justru Ya membuat gitu. semangat buat Iya, jadi belajar program lagi. ini program pilot secondment juga gitu, dan aku akan di brand development sekitar 1 tahun. Jadi Januari sampai Desember tahun ini. Setelah itu nggak tahu. Setelah itu defaultnya kembali ke R&D. Oh, gitu. Gitu. Tapi semoga lancar ya, Iya, Kak, semoga ya. lancar ya, doakan ya. Challenging banget ya. Kau sama Biodev sekarang di brand development-nya. Menarik. Oke, Ya mungkin deket ya. Udah dari tadi nih nungguin saya kapan. Oh, giliran. Mas Rashid kira-kira udah rotasi berapa kali? Aduh, kayak banyak gitu ya berapa kali. Mau saingan ya kan ya? Mungkin dari KDC distribusi, kemudian pindah ke sales, di mana sales jadi komersial ya waktu itu ya Mbak Akna, kemudian habis itu ke GCIO, setelah itu ke MC. Jadi mungkin ya kira-kira 4 posisi besarnya. Yang kecilnya nggak tahu nih. Tempat posisi Mungkin besar. bukan ini ya, kayak apa project-project tambahan gitu ya. Karena di kita tuh entrepreneurship banget Iya, ya. betul. Jadi ya tadi kayak Kak Bayu juga apa yang bisa dikerjain itu dikerjain Iya, gitu ya ya. project Kak Bayu kan yang besarnya R&D, kecilnya gambar keran gitu. Tadi tadi ya Kak. Iya. Nah, diceritain boleh nih Kak, gimana sih journey mungkin legacy di setiap tempat itu ya? Iya, sebenarnya kalau ini ya nyambung ke pertanyaan yang pertama tadi, apa nama yang diberikan Paragon yang mungkin besar buat saya itu adalah kesempatan gitu. Karena ya ingat banget dulu kan ini ya pas saya masuk kan sebagai KDC, kemudian 2 bulan setelahnya tiba-tiba ada apa namanya tugas nih untuk buka DC di Malaysia waktu itu. Oh, tahun berapa tuh Kak? Tahun 2011. Wow. Masih di 2011. Kelihatan ini umurnya ya. 2011. Masuk kuliah. Ya, jadi kayak waktu itu sebenarnya excited tapi deg-degan juga karena dari lahir sampai kuliah kan saya di Jogja terus gitu ya. Terus kayak 2 bulan merantau ke Jakarta, tiba-tiba
kurang jauh nih merantaunya, suruh ke Malaysia gitu. Itu baru banget ya berarti ya Mas? Iya, belum ada pengalaman ya, bayangin 2 bulan ya, mungkin induction juga belum selesai gitu. Nah, apa namanya, tapi ya waktu itu mau mundur juga thanksin kali ya, karena pas interview akhir kebetulan ditanya nanti kira-kira 5 tahun lagi mau apa. Jawabnya, mau pegang DC Malaysia gitu. Dipercepat Tapi kok, nih. iya, 5 tahunnya di korting jadi 2 bulan. Banyak banget ya. Mungkin waktu itu Mbak Akna denger kali ya, jadi mengaminkan baru BBA, jadi cepat banget. Aminin ya, iya. Iya gitu, jadi apa namanya, dan pegang DC Malaysia itu juga nggak yang ngelepas DC di Indonesia, jadi sempat yang bolak-balik. Nah kemudian habis itu di distribusi kebetulan apa namanya, ada project juga, nggak tahu sih kenapa kayak dari dulu tuh beberapa project yang saya ikut pegang itu tuh kayak bikin bisnis baru gitu, kayak buka DC Malaysia, terus habis itu pas di distribusi pun juga kayak spin off yang Parama, itu kan kayak sister company pertamanya Paragon ya waktu itu ya, di Parama, kemudian di komersial, habis itu ke GCIO, kan GCIO juga bikin bisnis baru yang sekarang jadi unit bisnis Paranova, jadi entitas ya, malah ya entitas Paranova untuk direct selling. Nah kemudian dari situ setelah dari Paranova sekitar 2 tahun saya diminta untuk masuk ke apa ya, mungkin bukan entitas tapi kayak pilar barunya Paragon Corp, yaitu NC tadi. Nah di situ juga ya tugasnya nanti bikin kayak policy untuk bisnis barunya Paragon tuh seperti apa. Gitu. Jadi kayak kalau di Rono tuh mungkin dulu pas awal-awal tuh kayak apa ya, ini saya jadi KDC baru 2 bulan, tiba-tiba disuruh ngerjain project. Waktu itu tuh kayak pas apa ya, kayak bertanya-tanya juga sih kenapa ya waktu itu tuh ngambil ya, mungkin selain thanksin tadi ya udah terlanjur ngomong kan. Masa iya enggak gitu kan. Iya. Nah, tapi ternyata pas flashback lagi, jadi itu mungkin memang salah satu jalan sehingga akhirnya saya sekarang jadi kayak ketika apa namanya di NC itu jadi punya sudut pandang yang banyak gitu. Karena ketika ngembangin, kalau misalnya di KDC doang atau di sales doang kan mungkin tahu di bagian hilir aja gitu ya. Tapi kalau misalnya pegang bisnis baru kan saya jadi kenal teman-teman di pabrik seperti apa, kemudian teman-teman di mungkin legal, finance dan sebagainya gitu ya. Nah, itu tuh ternyata seolah-olah menjadi bekal saya gitu ya, untuk kemudian ketika sekarang udah apa namanya bekalnya tuh kayak udah cukup banyak gitu untuk di NC ini gitu. Ya kayak tanpa sadar di 12 tahun yang lalu sebenarnya tuh emang jadi founder-founder entitas barunya di Paragon ya. Kalau anak LinkedIn zaman sekarang bakal nulisnya kayak I'm CEO of, founder of ya. Banyak banget tuh DC Malaysia. Cuma karena dulu belum ada Belum kayaknya ada ya LinkedIn, iya. Jadi belum bisa kayak gitu. Sekarang flexing ya. Oke, nah kalau tadi kan Mbak Akna tuh ada hal yang paling berkesan itu kan menciptakan pohon mimpi ya Mbak ya gitu kan, mungkin yang pada saat itu juga belum hits banget nih gitu. Nah kalau dari Mas Rashid gitu Mas, apa sih dari perjalanan ke 4 bidang tadi gitu ya sampai sekarang di NC yang paling kayak ini inovasi gue banget loh gitu? Atau buka DC Malaysia atau ada another story nih Mas? Ya mungkin sebenarnya apa namanya yang paling berkesannya tuh ini sih yang bukan DC Malaysia, kemudian karena ya walaupun waktu itu saya ini ya belum sampai yang omsetnya gimana gitu kan, karena memang bener-bener kayak babat alas banget, nggak ada kayak nggak dikasih guideline ini kamu buka stepnya tuh gini-gini, itu nggak ada. Jadi justru kamu buka tapi kamu bikin juga caranya gimana, kamu cari tahu segala macam. Dan maksudnya walaupun kita satu apa ya kayak satu rumpun gitu ya sama Malaysia, tapi ternyata banyak juga regulasi-regulasi yang beda banget sama di Indonesia. Jadi ya udah di sana kayak babat alas sih, ada teman-temannya juga, nggak sendirian banget. Cuman memang cukup lama kayak sebulan balik, sebulan lagi ke sana gitu. Dan ya alhamdulillah sekarang happy banget ngelihat ini ya apa namanya Parmakor yang ada di Malaysia itu kayak omsetnya kan growth-nya bagus banget, dan nggak cuman Wardah tapi ya KF Emina juga udah ada di sana alhamdulillah gitu. Terus ngelihat juga pas dulu kan tadi ya apa namanya distribusi itu tuh masih di PTI, kemudian spin off jadi Parama, dan sekarang Parama juga ini ya apa namanya capability-nya udah
gede banget yang mulai dari NDC, DC, terus punya e-commerce, terus sekarang juga kayak jadi distributor untuk brand-brand di luar Paragon gitu. Jadi walaupun saya nggak ikut di bagian growingnya gitu ya, tapi kayak pas embrionya tuh seenggaknya ikut mencetak lah. Kan setiap fase tuh penting ya. Iya, setiap fase penting. Ikut seneng Gitu, jadi ya. iya, ikut Gue seneng. zaman dulu nih. Ya, Gitu ya. Allah. ini. Iya. Sebenarnya aku tertarik tadi, mungkin nggak semua teman-teman di sini udah tahu NSA itu apa sih, Mas? Boleh kali ya di sini. Kalau R&D kayak orang-orang teman-teman di sini udah pada tahu. Marketing juga, marketing development gitu tuh udah tahu gitu kan. Market development juga udah beberapa kali kita bikin kontennya gitu kan. Nah, NSA ini apa sih, Mas? Gitu. Boleh mungkin diceritain ke teman-teman. Ya mungkin kalau cerita tentang NC itu jadinya cerita tentang 3 pilarnya Paragon ya. Jadi kan di Paragon Corp ini ada 3 pilar. Yang pertama Paraversa, di mana itu bergeraknya di kayak bisnis yang core dan organik gitu. Jadi kayak di Paraversa ini ya brand-brand ternama kita ya, Wardah, Emina Makeover dan lain-lain ada di situ. Kemudian yang kedua kan ada Beneva. Beneva ini bergerak di bisnis yang non-core dan non-organik. Jadi teman-teman dari Beneva itu tuh melakukan pengembangan bisnis dengan misalnya investment ke bidang yang sekarang Paragon nggak pegang gitu. Kayak misalnya mungkin di bidang kesehatan, di bidang keuangan gitu. Nah kalau di NC ini nanti pengembangan bisnis juga di non-core dan tapi organik. Jadi kayak kita bikin bisnis baru dari nol gitu. Nah nanti jadi kayak di NC ini kita sekarang sih sedang kayak bikin policy kalau misalnya mau bikin bisnis baru tuh apa yang harus disiapkan. Kemudian yang harus disiapkan kan nggak cuman modal atau ide bisnisnya kayak gimana, tapi kan untuk ngembangin bisnis itu kita harus nyiapin leadernya juga. Betul. Gitu. Ya bisa jadi nanti Kak Uci, Kak Nelly, Kak Aza bisa jadi CEO bisnis baru yang dikembangkan di sini kan siapa tahu. Nanti berarti dibantuin invest juga ya? Oh iya bisa. Nanti kan jadi CEO kan lumayan bisa flexing di LinkedIn lagi ya. Jadi emang biar nggak harus trial and error lagi kayak Kak Raksy zaman dulu gitu ya. Iya, Jadi mungkin trial and error tetap ada tapi kayak diminimalisir. nggak se-error. Iya. Trial aja nggak ya, jangan error ya. Bukan trial and success gitu ya. Iya. Oh gitu ternyata. Masya Allah. Kak Bayu, produk apa yang Kak Bayu udah formulain nih gitu dan sekarang tuh kayak wow ternyata tuh buatan gue, formula gue gitu. Aduh, ada 2 nih. Oh iya. Oh nih. Yang satu itu OMG Lip Cream. OMG Lip Cream. Lip cream viral itu ya. Nah, itu tuh project terakhir aku sebagai formulator sebelum bener-bener ngelepas sebagai koordinator tuh. Kok agak sedih. Nah, tapi dia ada good news bad news yang yang namanya project lah ya. Ya, jadi sebenarnya dia udah alhamdulillah secara market bagus gitu kan. Cuma ternyata ada suatu problem di produksi lah yang waktu itu memang call-nya tuh keputusan dari aku waktu itu gitu. Yang memang aku niatnya tuh lakukan improvement, ternyata tidak didetailkan dengan baik sehingga ada masalah di produksi kayak gitu, sehingga terjadilah ABCDEFG gitu kan. Nah, tapi aku alhamdulillahnya punya tim yang solid gitu sehingga nggak cuma aku doang yang ngerjain tapi dibantu banget sama mereka untuk solving that problem gitu, sehingga sekarang sudah kembali menjadi lancar kayak gitu. Udah solve. Emang ini pentingnya bukan Superman tapi super tim ya Kak. Seperti betul, tapi itu mungkin yang paling berkesan sih di aku project formulasi itu. Sama yang kedua adalah di project lipstick yang gagal tadi. Yang gagal kembali ya kalau Yang berkesan tuh yang uncomfortnya ya kalau yang uncomfortnya. OMG juga bukan? Bukan, ada brand lain ya. Itu tuh uji stabilitasnya kurang baik gitu, sehingga dia itu tuh di permukaan lipstiknya tuh muncul putih-putih kayak gitu-gitulah, dan itu udah nyampe ke lantai produksi dan produksinya gagal juga kayak gitu. Nah, tapi di situ tuh aku berusaha mencari why-nya kan, kenapa gitu, kayak dicari penyebabnya kesana kesini, akhirnya ketemu gitu, kenapa sih ini bisa terjadi gitu kan. Nah, tapi aku mendapatkan pendewasaan di situ bahwa tidak semua project yang kita dapatkan itu semata-mata untuk omset gitu. Ternyata yang aku rasa Aduh. Tolong Bapak MC gitu.
proses dari trial error. Aku melihat project ini tuh ternyata project yang Tuhan berikan memang untuk aku belajar gitu, karena di situ tuh jadi banyak banget nge-crack why-nya kenapa suatu lipstick begini, kenapa suatu lipstick begitu. Nah, akhirnya aku salurkan si energi positifnya ini ke dalam bentuk suatu paper scientific, ke dalam bentuk sebuah penelitian ilmiah yang akhirnya di tahun 2022 kemarin alhamdulillah bisa publish di IFSCC London kayak gitu. IFSCC itu apa, Kak? International Federation of Cosmetic Chemists gitu. Jadi kayak semacam perkumpulan saintis kosmetik di seluruh dunia lah gitu. Jadi di situ mereka mengadakan event tahunan dan kemudian kayak saling sharing hasil riset satu sama lain kayak gitu. Jadi ternyata dari kegagalan itu tuh tetap ada learningnya ya. Iya, jadi si lipstick ini tuh dengan kegagalannya tadi, aku harapkan formulator junior di seluruh dunia tidak melakukan kesalahan yang sama seperti aku. Mulia ya. Cakupannya kayak ngeri ya. Seluruh dunia. Yang paling berkesan ya, paling berkesan itu kegagalan Iya, jadi yang berkesan itu tidak hanya selalu kesuksesan kalau di Paragon, justru dari kegagalan kita banyak belajar. Gitu. Kan kalau kata Ibu Nur, mau sukses mau gagal tuh harus semua terdokumentasikan kenapa bisa terjadi gitu kan. Iya. Biar Nah, kita itu jadi learning. Gitu. menurut aku keputusan yang baik untuk aku tidak megang formulasi lagi juga. Nah, karena kalau di Paragon itu ada ini ya, ada potrev kalau itu potential review, kalau sekarang PCP ya, profiling itu ya. Nah, itu tuh sebenarnya dari situ aku melihat bahwa aku tuh expertise-nya tuh 50% dengan 50% manajerial gitu. Jadi kalau anak-anak Arnedial itu expertise-nya tuh lebih tinggi porsinya. Nah, kalau dari hasil PCP itu aku melihat aku itu expertise dan manajerialnya itu sepertinya 50-50 gitu. Nah, that's why waktu itu ternyata diberi amanah sebagai koordinator juga dan memang aku lebih seneng gitu di kayak gitu, dibikin sistem, di ngurusin people development Masih ada orang sisi people-nya ya. daripada ngurusin si formula-formula itu. Karena aku melihat ada satu cabang kelemahan aku itu adalah di attention to detail gitu. Jadi kalau formulator kan beneran yang Detail kenapa tuh banget. dicari. Nah, aku tuh kayak trial and error aja gitu. Nah, tapi ya nggak apa-apa. Maksudnya kan aku fokus ke strength aku di situ dan ternyata aku lebih glow up di manajerial kayak gitu. Good point gitu. Jadi kayak fokuslah pada strength kita guys. Iya, kayak gitu. Manusia tidak ada yang sempurna ya kan. Iya. Itu versi Ustazah. Mama uji. Oke, menarik ya. Jadi kayak dan itu tuh bisa jadi pembelajaran buat formulator di seluruh dunia ya Kak, yang dua di London itu kan. Oke, tadi kita udah dengar cerita dari Mas Rashid sama Mas Bayu nih. Nah sekarang dari Kak Agna ada cerita menarik nggak selama di Paragon terkait inovasi? Oke. Kalau menarik, tiap hari tuh menarik ya. 13 tahun. Tiap hari tuh menarik ya gitu. Pengalaman paling menariknya mungkin ini ya, karena berhadapan sama orang banyak gitu ya, seen people. Jadi yang paling merasa bermanfaat dan glow up itu adalah saat dimana menyaksikan kemarin tahun 2022 lah ya, 10 orang manager, officer dari beauty advisor. Dan 2023 kemarin 13 orang yang berhasil jadi officer dari beauty advisor, dari FC, dan itu luar biasa sih. Maksudnya bukan hanya saya aja gitu kan, maksudnya ini tentunya jasa di teman-teman di Mardev, teman-teman Mardev HO, Mardev DC juga, teman-teman leadernya, Pak Roni gitu. Maksudnya ini jasa semuanya gitu. Bagaimana sebetulnya di sini melihat bahwa Paragon itu bukan memberi kesempatan BA kita juga untuk bermimpi di luar sana, tapi bagaimana teman-teman BA itu tuh bisa bermimpi juga untuk membangun karirnya di Paragon gitu sih. Jadi bangga banget sih, maksudnya kayak ngobrol udah lebih strategik gitu kan. Maksudnya mereka udah kayak ngobrolin terkait sama BA-nya, yang dimana mereka tuh waktu itu tuh udah mengalami masanya mereka jadi BA, dan hasilnya adalah mereka leader-leader yang tumbuh dari BA tuh lebih empati kan, karena mereka emang pernah dari dunia, jadi luar biasa sih gitu ngelihat bener-bener mereka waktu itu pernah visit, mereka tuh BA gitu kan, sekarang jadi officer gitu kan, jadi demand creation, jadi shopper experience leader, itu ngelihatnya kayak bangga aja gitu sih gitu, maksudnya kayak wow, Paragon membersamai mereka dan saya menjadi bagian cerita itu di market development gitu sih. Inovasinya tuh nggak harus produk, nggak harus sebuah inovasi baru, tapi inovasi untuk bikin sebuah sistem memungkinkan gitu ya kakak-kakak BA itu tuh buat level up jadi sekarang di officer berarti ya kak ininya. Itu
itu tuh juga sebuah inovasi juga ya Kak, keren banget. Dan tentunya kolaborasi sama teman-teman dari HR juga ya gitu. Bagaimana kita membangun organisasi ini dan membuat Paragon juga bisa menumbuhkan leader-leader baru tuh dari dalam gitu sih. Itu berapa tahun tuh Kak dari BA-nya sampai berhasil jadi officer? Macem-macem ya, ada yang emang udah dari 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun kerja, ada juga yang cepet juga dari 3 tahun kerja gitu sih gitu. Jadi memang macam-macam tergantung memang diri mereka sendiri yang memataskan diri istilahnya kan untuk menjadi manajer itu gitu sih. Jadi nggak ada pakemnya 10 tahun, tapi kalau misalkan kemampuannya bagus 3 tahun pun bisa ya jadi officer. Iya, Wow, kayaknya kayak bisa jadi teman-teman di rumah nih Kak Ucik ya, sama kakak-kakak di sini. Kalau misalkan mungkin start karirnya SBA nggak usah khawatir, karena kalau di Paragon bisa di level up sampai ke level manajerial ya. Benar. Bahkan emang banyak juga BA kita tuh memang lulusan S1 gitu. Jadi mereka memang sengaja. Saya waktu itu pernah interview BA yang dimana mereka tuh memang ngelamar untuk jadi officer. Saya cari dan mereka S1 gitu kan. Jadi saya tanya gitu kenapa jadi BA? Dia bilang lah ya salah satu, dan kenapa mereka karena memang lebih dari satu tuh gitu kan. Terus waktu salah seorang yang saya interview, kenapa kamu padahal S1 tapi jadi BA? Dia bilang ya memang saya senang kerjaan ini. Saya pengen benar-benar kerja langsung praktek make up, saya pengen jadi mua, saya pengen benar-benar belajar make upnya. Karena Paragon ini tuh kan perusahaan kosmetik terbesar di Indonesia, saya yakin bisa belajar itu di sini. Itu salah satunya. Terus salah duanya, mereka juga kayak pengen memang punya toko gitu. Dan saya tahu Paragon akan ngembangin itu semua, saya jadi BA aja biar belajar dari tuan toko bagaimana ngelola bisnis itu. Itu nyata gitu cerita itu gitu. Jadi luar biasa. Orang-orang ini emang yang udah punya misi ke depan ya Iya, Mbak ya. betul. Makanya mereka juga ketika kita level up itu oke. Benar. Emang udah punya tujuan, tinggal kita tuh bareng-bareng mau bangun mimpi itu ya Mbak Akna ya. Nah Mbak Akna kan 13 tahun nih Mbak, dan leader ya pasti Mbak dari ribuan BA-BA nih di seluruh Indonesia dan Malaysia. Gimana sih Mbak cara menularkan ya kakak-kakak yang menularkan semangatnya nih ke teman-teman gitu ya, biar ayo grow up bareng-bareng. Plus juga glow up nih bareng-bareng gitu. Kalau saya sih yang utama sebenarnya inget banget, karena kan kalau misalnya energi itu tuh kan nular ya, mau positif ataupun negatif itu pasti nular. Jadi hal simple yang selalu saya lakukan dulu kan pernah di Makassar ya. Jadi sebelum masuk kantor, sebelum masuk pagar kantor bahkan, itu saya selalu kayak gini, selalu sama partner gitu kan, selalu bener-bener kayak, yuk, pokoknya masuk itu tuh kita harus menularkan energi positif gitu. Kita bener-bener kayak selalu, yuk semangat, bener-bener teriak semangat, bener-bener teriak kayak gitu sampai kita semangat banget. Turun dari mobil gitu kan, turun dari dulu belum ada Gojek ya. Pokoknya bener-bener masuk pagar kantor itu tuh bener-bener langsung hai gitu, semangat ketemu tim. Dan karena apa? Karena kan tim kita, baik itu tim distributor kan ketemu sama customer, ketemu sama toko, tim salesman juga ketemu sama toko gitu, tim promotor kita itu ketemu kan sama konsumen gitu ya nggak sih gitu. Jadi kita harus ngasih energi positif biar mereka ketemu sama konsumen, sama customer, kita juga positif dan happy gitu kan. Kalau kitanya cemberut kan maksudnya energi negatif itu kan nular gitu. Jadi Start kita ya Mbak dari membangun suasana diri sendiri untuk membangun suasana yang happy, menyenangkan gitu ya, ambience yang emang benar-benar mereka akan enjoy di kerja mereka gitu sih. Itu dulu sih yang basic banget yang harus kita miliki kalau menurut saya itu. Terus yang kedua adalah bagaimana sebenarnya kita membersamai. Karena kan timnya itu tuh yang tadi ya wanita-wanita semua ya. Wanita kan mainannya mood ya, rasa ya nggak sih, beda ya sama bapak-bapak ya. Tiap bulan tuh kayak fluktuatif. Fluktuatif kan, hormon estrogen loh. Gimana gitu kan. Jadi bagaimana membersamai wanita-wanita ini tuh dengan baik gitu kan. Kalau katanya kan wanita itu tuh berapa ribu kata, berapa per hari, 20.000 kata, ya 20.000 minimal kan. Jadi kan kita harus menyalurkan, ya nggak sih gitu kan, menyalurkan energi mereka untuk bicara juga. Jadi ya itu kita manfaatkan dengan bagaimana mereka juga bisa menjadikan Paragon ini menjadi wadah kayak gitu sih, untuk menjual kan konsumen dapet tuh gitu kan. Nah di luar itu kan pasti juga mereka punya problematika gitu ya, domestik gitu kan. Jadi kita juga jadi teman gitu. Jadi bagaimana sebenarnya Mardev dengan tim HR juga berkolaborasi untuk bisa mewadahi hal tersebut agar peran mereka itu tercukupi kayak gitu sih. Peran mereka sebagai ibu, sebagai anak gitu ya, sebagai istri itu tuh juga beres gitu, sehingga nanti di pekerjaannya juga beres. Karena kan gak dipungkiri ya kalau kita ada masalah, apalagi cewek ya nggak sih, ada masalah di luar ya, pisahin kan nggak bisa dipisah-pisah gitu ya nggak sih kalau cewek ya. Kayak integration gitu ya. Iya benar banget
gitu. Jadi Jangan kebawa bener rumah. kan, kalau bapak-bapaknya mungkin dia bisa ya udah gitu ya lah. Liriknya tajam ini apa iya. Gitu jadi ya membersamai mereka sebagai sahabat mereka gitu sih, menampung cerita mereka, menampung apa yang jadi masalah mereka, bukan hanya masalah ya, tapi menampung apa yang sebenarnya menjadi opportunity kita juga untuk kita grab di lapangan gitu kan. Maksudnya kayak kemarin zamannya pandemi atau kemarin kan tiba-tiba online gitu kan, jadi bagaimana kita juga menangkap insight-insight itu dari beauty advisor kita untuk bisa win di lapangan juga. Kalau Kak Bayu Kak gimana nih Kak? Cara kan anak-anak lab beda lah ya Kak Beda. ya gitu. Ya. Karakternya juga beda sama Kak Bayu tadi mungkin ya. Ya. Ya biasanya ada 3 hal yang aku lakukan ya untuk supaya grow up bareng. Yang satu biasanya aku akan menyamakan dan menanyakan vision dulu ke mereka. Biasanya dalam Kopi juga ya. nggak kayak gitu, nggak kayak gitu. Biasanya dalam sesi coaching tuh 5 tahun ke depan mau ngapain sih? Nah, biasanya tuh triggering questionnya tuh yang ringan-ringan kayak gitu. Nah, tapi itu membuat mereka jadi mikir tuh, emang ngapain ya gue ya gitu kan, setahun, 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Kenapa? Karena begitu si vision objektifnya itu datang dari mulut mereka sendiri, ownership-nya tinggi. Gitu. Jadi mereka tidak merasa gue nyuruh itu gitu kan. Nah, ya, karena ownership-nya tinggi, biasanya mereka akan melakukan itu tuh dengan energinya tuh beda gitu kerasanya gitu. Yang pertama itu nyamain dulu vision. Yang kedua adalah walk the talk gitu. Jadi nggak bisa gue cuma nyuruh tapi nggak gue contohin. Itu kayak misalnya contoh yang R&D tuh harus riset. Lu riset nggak kayak gitu. Aku juga publish riset aku sendiri supaya menjadi contoh bagi yang lain juga kayak gitu kan. Jadi si leadernya tuh nggak cuma ngomong doang gitu, tapi mencontohkan juga apa yang benar untuk dilakukan kayak gitu. Dan yang ketiga tadi menciptakan safe environment gitu. Gimana kita mau grow up kalau sekeliling kita takut sama berbuat salah, sama untuk mencoba inisiatif baru gitu kan. Makanya safe environment itu sangat harus dijaga gitu supaya orang-orang itu mau mengeluarkan inovasinya, inisiatifnya gitu tanpa takut, tanpa malu gitu untuk dijudge atau apapun kayak gitu sih. Kalau aku sih yang aku lakukan 3 itu. Mantap sekali. Nah kalau Mas Rashid nih, mungkin agak berbeda karena timnya ganti-ganti terus. Baru tuh mau Embryo. gitu ya. Gimana nih Mas? Saya mungkin tips glow up aja ya. Ini nih. Iklan ya. Biar Tolong ini invoice-nya. Ya, sebenarnya tadi udah dibabat habis ya sama Mas Bayu sama Mbak Akna gitu. Tapi kalau dari saya mungkin tips biar grow up gitu ya di Paragon itu seperti apa? Karena sebenarnya Paragon ini kan ngasih opportunity-nya tuh gede banget, nggak terbatas gitu ya. Kalau misalnya memang kalau ada istilah yang bilang kalau misalnya orang yang beruntung itu ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan gitu kan. Yes. Nah di Paragon ini sebenarnya kesempatan banyak banget gitu. Dan mungkin kita nggak tahu kapan kesempatan itu datang. Biasanya sih lebih cepat dari yang kita duga gitu. Kayak tadi 5 tahun tiba-tiba jadi 2 bulan. Nah jadi teman-teman tadi mungkin nyambung sama Mas Bayu ketika udah punya visi, walaupun mungkin visinya itu nggak sesuai dengan kerjaan sekarang, ya nggak apa-apa, tetap dipegang, kemudian tetap disiapkan kira-kira untuk menuju ke visi itu apa sih yang harus disiapkan, karena nanti bisa jadi ketika teman-teman udah siap, terus pas kesempatan itu datang, terus udah langsung kayak speed up gitu ya, siap banget gitu sih Kak Uci. Jadi intinya tadi ya disiapkan dan mungkin karena sekarang kayak lagi banyak explore di new business gitu ya, jadi saya ini banget sih belajar banyak banget untuk jangan takut untuk memaparkan diri dengan hal-hal yang baru. Gitu. Jadi jangan kayak growth mindset gitu. Jadi jangan misalnya sekarang lagi di kerjaan yang nyaman banget, ini gue banget. Jangan menutup diri dari hal-hal yang di luar yang sekarang dikerjakan gitu. Karena siapa tahu ternyata itu tuh jadi pintu masuk buat kita berkembang lebih bagus lagi gitu. Karena kan sebenarnya mungkin yang tepat itu bukan yang pindah meninggalkan zona nyaman gitu kan, sering ada, tapi kayak gimana kita memperluas zona nyaman itu. Salah satunya ya dengan kita banyak memaparkan diri dengan hal-hal baru tadi. Nah, tapi kan kalau growth mindset tuh sebenarnya mindset tuh berubahnya nggak langsung kan ya teman-teman. Nah, biasanya kalau Mas Rashid sama timnya nih, apa sih yang dilakuin nih di daily-nya biar bisa muncul growth mindset nih saya nih gitu. Apa sih Mas yang bisa dilakuin sama timnya gitu?
Ya mungkin apa namanya, belajar dari pengalaman-pengalaman gitu ya. Tadi sih saya mungkin ngutip dari yang Mas Bayu bilang gitu, kita harus menciptakan environment yang safe gitu buat kita semua, buat berbuat salah gitu. Saya yakin di Paragon kan ini ya, mengutip dari 7BI kan kita niatnya baik gitu. Pasti kalau misalnya ada sesuatu yang outputnya nggak sesuai ekspektasi, itu bukan dari intention kita, oh ini harus digagalin gitu kan, nggak ya. Jadi pasti itu karena memang tadi enggak ya. Kenapa? Padahal nggak ke situ arahnya. Lengoknya ke sini. Karena semua itu niat baik di awal. Ya, jadi itu harus kita pegang banget bahwa semua yang kita lakukan di sini itu walaupun nanti hasilnya tidak sesuai ekspektasi, tapi sebenarnya niatnya itu baik. Mungkin karena memang kitanya yang belum belum pinter, belum berpengalaman. Jadi ciptakan environment itu gitu. Terus kita kalau misalnya Pak Salman kan sering bilang juga gitu ya, ketika kita misalnya mau mengkritik orang, puji dulu misalnya dengan 3 hal gitu. Jadi puji 3 hal baru dikritik 1 kritikan gitu. Jadi biar enggak, dan ketika mengkritik tuh juga nggak fokus ke orangnya gitu ya, tapi lebih ke arah apa yang dia lakukan, apa yang mungkin sifatnya atau dari kerjaannya, cara ngerjain atau gimana. Jadi bukan ke personal orangnya kayak gitu sih. Jadi dari situ ya insya Allah dari tim juga akan ini ya, mindsetnya akan growth gitu, bukan fixed mindset. Jadi biar tadi bisa grow up-nya tuh itu ya kalau di tim NC yang dilakuin ya. Menarik. Jadi takut kalau mulai dipuji-puji ya. Tapi di belakangnya ada sesuatu ya. Listenernya itu ya, listenernya ini. Dan satu yang pertama. Bentar lagi apa nih? Sekali aman kok 3 kali. Kamu belakang. Mas Rashid, kalau ditanya nih, Mas Rashid 5 tahun mendatang. Aduh. Apa goal? Kok jadi yang Takut ditanya? nih nanti jadi 2 bulan lagi gitu. Jadi aminkan ya teman-teman. Iya, kita aminkan. Apa nih goalsnya Mas? Kan kalau sekarang kan udah di MC gitu, 5 tahun. Ya, kalau di mungkin biar selaras sama NC juga gitu ya. Karena di NC bikin policy buat nanti menciptakan bisnis-bisnis barunya Paragon gitu. Saya tuh yang cukup menjadi impian ketika nanti Paragon membesar itu adalah banyak orang yang mendapat kesempatan untuk bekerja terus menghidupi keluarganya di Paragon ini gitu. Karena kayak pernah juga misalnya sedang ada sesi di DC gitu ya, sharing bahwa ini nanti Paragon tuh punya mimpi untuk punya banyak anak perusahaan, punya banyak bisnis. Kemudian setelah sesi itu tuh ada yang nyamperin saya gitu, bilang kalau Mas, saya tuh anak saya udah besar, saya tuh kayak mikirin ini anak saya nanti kerja apa ya gitu. Tapi dengan cerita tadi bahwa Paragon punya mimpi ini, saya tuh jadi ngerasa punya harapan nanti tuh kayak ada lapangan kerja untuk anak saya gitu. Jadi walaupun mungkin sekarang tadi yang lagi masih embrio segala macam dan nggak tahu nanti 5 tahun lagi masih ini atau enggak gitu. Ya mungkin nanti ada yang mengembangkan gitu, tapi kayak semangat itu tuh ya saya bawa dari sekarang sampai ke depannya nanti gitu. Mantap. Keren. Kita aminkan. Aminkan ya sama teman-teman yang nonton semuanya. Amin. Mbak Akna, goalsnya 5 sama tahun. ya? 5 tahun ke depan. Mungkin nggak tahu sih ini 5 tahun, kalau lebih cepat juga lebih baik kalau ini 2 gitu. bulan lagi, Mbak. 2 bulan lagi. Sama sih kayak Mas Rashid sebetulnya kan kalau Paragon itu tuh punya visi 1 triliun kebaikan gitu ya. Nah, jadi saya tuh kayak punya 100 triliun kebaikan. Jadi kayak punya mimpi, kita tuh juga kayak punya 100 triliun cerita sukses dan keberhasilan sih. Kan dari BA kita kan maksudnya kayak ada 6.000 BA. Mereka kan punya anak gitu kan, mereka punya cucu gitu kan. Dan waktu kemarin itu tuh dengar luar biasa sih ini. Jadi kayak ada BA kita yang berhasil anaknya itu tuh masuk UI dan ITB. Luar biasa kan itu gitu. Jadi waktu pas ada BA Purwokerto masuk UI terus ada kayak gitu kan DM-an dan dia bilang bahwa cara bagaimana Paragon itu mendevelop dia sebagai beauty advisor, dia juga praktekkan hal tersebut, bagaimana dia itu mendevelop mendidik anaknya gitu kan sampai dia bisa masuk universitas yang
favorit gitu lah ya di Jadi ilmunya Indonesia bermanfaat gitu. ya Mbak ya, Luar dari biasa. teman-teman dari Paragon kasih, mereka Ya. juga nularin ke anak. Ya, jadi gitu sih mimpinya kayak pengen punya emang 100 triliun cerita sukses gitu kita kumpulin gitu Kak. Mungkin kolaborasi ya sama Korkom lah. Project baru nih. PR ya, bisa menarik ya. Ya gitu sih. Ya mungkin next Mas Bayu. Kirain kelupaan. Next question gilanya. Iya, kalau aku sedikit awalan cerita dulu tuh gini. Aku menemukan cita-cita aku in the future tuh kayak gini. Jadi di waktu kerja di R&D tuh ya ada fluktuatif naik turunnya ya gitu kan. Nah, waktu ada saat lagi agak ngedown tuh ada yang ngomong gini, "Kak, jangan murung, jangan sedih," katanya. Tahu nggak? Ada jutaan orang di luar sana yang jadi confident, yang jadi pede karena produk-produk yang lagi kita buat di layar kaca gitu. Jadi kayak Saya salah satunya. dari situ kayak bener juga ya, ngapain aku ada sedih-sedihnya gitu kan pas lagi ya setiap kerjanya pasti ada susah ada senangnya gitu kan. Nah di situ tapi hal-hal kayak gitu yang ternyata bikin aku semangat lagi. Nah kedepannya in the future pengen menciptakan lebih banyak kebermanfaatan kayak gitu lagi. Nah kita kan tahu bahwa kita sebetulnya lagi menuju ke hyper segmented market ya. Itu dimana sebetulnya dari produk-produk yang kita punya sekarang kita tuh sudah mentap hyper segment, tapi masih banyak loh market-market di sana segmennya yang belum kita tap. Nah, dengan kita mentap lebih banyak lagi, kebermanfaatannya pasti akan lebih banyak lagi sih cita-cita 5 tahun ke depannya dan mungkin beyond. Amin ya, semoga semoga kesempatannya masih ada. Ingin bisa berkontribusi ikut andil dalam menciptakan hyper segmented market ini juga kayak gitu sih kalau dari aku. Dan tidak hanya mungkin ke people ya, tapi ke environment juga gitu. Nah, dalam bentuk project-project apa ya kita tunggu tanggal mainnya. Ya sabar nih. Siap. Nanti kita undang lagi di markas episode 1000. Sama Kita sudah pernah jawaban mereka ya. satu lagi ya spesifik buat R&D. Aku pengen R&D in the future itu menjadi pusat dari knowledge-nya kosmetik dunia gitu. Jadi kayak orang mau belajar kosmetik tuh kemana sih? Ke Indonesia, ke kosmetiknya Paragon gitu kan. Kita bikin summer school lah, kita bikin apa gitu. Jadi semua orang tuh yang mau belajar kosmetik formulator junior di seluruh dunia gitu bisa datangnya tuh ke Paragon untuk belajar kayak gitu. Hopefully bisa world class R&D seperti itu. Pengen di ngopi mimpinya juga boleh nggak sih? Saya kalau pusatnya belajar Belajar servis. Iya. servisnya tuh Iya benar. Iya Kopi loh. ya mimpinya. Bisa bikin kita tuh suka ada pujian ya Kak, kayak bener. dia ramah helpful banget. bisa bikin universitas sendiri Bener. loh. Jadi kalau mau belajar servis kayak gitu kan ke Indonesia datangnya ke Betul. Paragon di kopi ya. Saya mau ngopi juga. Udah malah Jadi emang pengennya kan Paragon tuh bermanfaatnya nggak cuma dari produknya aja gitu ya. Setiap proses dari apa yang kita kerjakan tuh pengennya bisa ngasih kebermanfaatan lebih luas buat teman-teman semua di sana gitu ya. Kopi juga boleh. Betul. Nah mungkin nih kakak tadi kan udah sharing banyak ya di rumah kan banyak yang nonton yang pada pengen masuk Paragon nih karena dengar cerita kakak semua. Mungkin bisa kasih satu kata atau satu kalimat boleh deh untuk teman-teman yang mau gabung Paragon. Boleh mungkin Mas Bayu duluan deh. Dia satu S ya. Tahu aja udah nyiapin. Maksimal satu kalimat lah. Ya, tips dari aku teman-teman harus menjadi pribadi yang tangguh dan menjadi pribadi yang continuous learning gitu. Oke, mantap. Long life learner gitu karena kita tuh memperbaiki diri kita gitu untuk mendevelop diri kita untuk punya kapabilitas yang lebih baik ya bukan dengan gimana lagi pasti dengan belajar terus gitu. Makanya long life learner tuh menjadi kata kunci yang tepat sih menurut aku buat teman-teman semua. Tangguh dan long life ya. learner. Ya. Sama banget kayak bajunya ya. Oh iya, genta. Tangguhan ya. Jadi hari ini tuh Aduh, jadi temanya kita outfitnya warna-warna Pelu Paragon ya. Aku aja nyambung-nyambungin memang. Oh gitu ya. Ngasih PR buat orang ya. Iya ya. Belum disiapin. Tadinya mau long life learner doang, tapi sambungin ya tangguh. Biar kelihatan tangguh beneran gitu ya. Oke, mungkin boleh Kak Agna. Pokoknya gimana pun visi atau cita-citanya teman-teman di rumah gitu endingnya apa, insya Allah Paragon itu tempat terbaik kamu untuk singgah ataupun selamanya untuk belajar gitu sih. Jadi jangan ragu, langsung lo langsung apply di bawah ini. Langsung apply.
Gitu sih, karena Paragon peduli banget sama Paragonian semua dan orang-orang di sekitarnya juga. Peduli kan? Kepedulian Gila. ya. Boleh masuk Michael. Jadi tadi harus apa? Harus langsung aja coba ya. Sambil Mas Rashid waktu berpikir, tadi teman-teman nggak usah ragu. Semoga Paragon tuh bisa menjadi tempat yang paling tepat buat terus bertumbuh bareng-bareng gitu ya. Bertumbuh dan Langsung belajar aja. bareng-bareng ya. Betul, karena Paragon peduli Yang peduli sama teman-teman kita semua. Gila. Ini ya pressure banget ya jawabannya ya. Nah ini kalau misalnya teman-teman semua gitu ya pengen grow up dan juga glow up bareng gitu, enggak nanti glow upnya nggak cuman di Paragon atau Paragoniannya, tapi mungkin Indonesia ini kita bawa juga untuk glow up menjadi negara maju dengan apalagi nanti misalnya Indonesia jadi negara maju, terus apa sih yang memajukan Indonesia? Oh salah satunya tuh Paragon nih sebagai industri yang ada di Indonesia gitu. Dan mungkin teman-teman juga pengen lebih eksploratif lagi, lebih inovatif lagi gitu juga, jangan ragu buat masuk ke Paragon. Karena di sini kayak tempatnya orang-orang yang eksploratif, inovatif, terus nggak kenal menyerah, nggak gampang putus asa. Pokoknya join di sini nggak akan nyesel. Nah, udah kayak Novo ya, jadi inovatif. Agak maksa sebenarnya nyambunginnya, tapi biar nyambung. Oke, jadi kita udah di hampir penghujung nih kakak-kakak. Nah, thank you banget buat Kak Bayu, Kak Akna, dan Mas Rashid sendiri. Mas Rashid buat udah share ke kita semua gimana biar bisa grow up dan glow up di Paragon, dan semoga nggak cuma yang ada di Paragon nih, teman-teman yang masih pengen gabung atau baru kenal Paragon juga bisa ikutan grow up dan glow up setelah nonton tayangan ini. Nah, kita ada tapi tunggu dulu ya, kita punya sesuatu dulu nih buat Satu yang Iya. spesial. Ada kita apa nih? punya bingkisan buat teman-teman yang udah join Sharing Paragon hari ini. sharing hari ini. Terima kasih. Semoga udah terima kasih Makasih ya, terima kasih udah datang. Lebih satu nih Kak. Buat pemirsa. Satu lagi tuh sengaja untuk pemirsa ya. Gimana tuh Kak biar Sebenarnya bisa kita punya dapat? 3 lagi nih. Iya. Nah, jadi nanti teman-teman yang paling oke nih, yang paling cakep komen-komennya gitu ya di YouTube kita. Nanti bakal kita kirimin juga nih gitu ya si back lucunya back ini. special maskot. Back official maskotnya kita. Ada Dila, Genta, Novo, dan Kari. Iya, ini kayak bajunya kakak-kakak semua ya, maskotnya ya. Iya, Yang pada warna cosplay. Akhirnya agak cosplay gitu ya emang temanya. Jadi teman-teman nontonnya jangan cuma di 5 menit awal, tonton sampai ujung gitu ya. Habis itu komen tuh apa sih insight yang udah didapat dari nonton ini, biar bisa dapat nih, karena komen paling menarik dan paling komprehensif gitu ya. Iya, khusus untuk 3 orang. Cepet-cepetan aja. Nah, kita udah di ujung banget nih teman-teman. Sedih sih ya harus berpisah sama kakak-kakak keren ini gitu. Tapi nggak apa-apa, masih teman-teman akan ketemu sama kita bertiga gitu ya. Jadi sampai jumpa lagi. Thank you juga kakak-kakak semua. Kita tutup dengan salam kebanggaan kita ya. Semuanya sampai jumpa lagi. Sampai ketemu di Markas Kita.